Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taki Ayasi dari kelompok 10 Hukum Pemda. Materi yang saya akan jelaskan adalah penggabungan desa. Baik, penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru. Perubahan status desa menjadi kelurahan adalah tindakan merubah status desa akibat dari peningkatan pelayanan pada masyarakat yang heterogen dari semula sebuah desa menjadi kelurahan. Hal tersebut juga berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. Jadi langkah penggabungan desa dimaksud dan bertujuan guna penyatuan beberapa desa atau sebagian desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik, dampak dari penggabungan desa terasa sekali dari pelayanan publiknya. Seperti yang pertama, kelompok layanan barang, yaitu layanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain. Yang kedua, dampaknya itu adalah dari kelompok layanan jasa, yaitu layanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik atau masyarakat. Misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain-lain. Pada dasarnya, pelayanan publik pada tingkat kelurahan memegang peranan yang penting. Maka dari itu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bersinergi terhadap pelayanan daerah. Hal tersebut terlihat melalui standar operasi pelayanan yang dirancang pemerintah daerah. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa kelurahan sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Berdasarkan uraian di atas, berkaitan dengan penggabungan desa, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi, maka dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, menjadikan pelayanan kepada masyarakat lebih dekat dan diharapkan makin berkualitas pelayanannya. Dengan demikian, masyarakat akan merasa puas dan dapat memenuhi kebutuhannya. Sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam penggabungan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2006, yaitu pada pasal 7 yang menjelaskan sebagai berikut. Pasal 7 ayat 1, desa yang dikarenakan perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat digabungkan dengan desa lain atau dihapus. Pasal 2, penggabungan desa atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing. Pasal 3, hasil musyawarah sebagai dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam keputusan bersama kepala desa yang bersangkutan. Pasal 4, keputusan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan oleh salah satu kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat. Pasal 5, hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Lydia. Saya akan menyampaikan materi mengenai penghapusan desa. Dalam rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa usulan pemerintah, penghapusan desa diartikan sebagai tindakan pencabutan status desa yang ada. Kemudian, penghapusan desa diartikan juga sebagai tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam persyaratan pembentukan desa. Namun demikian, setelah disahkannya menjadi undang-undang, rumusan ini hilang dan diganti dengan rumusan yang substansinya berbeda. Klausul penghapusan desa tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu desa dapat dihapus karena bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis.
Dalam pasal tersebut, adanya kata dapat mengartikan bahwa desa yang rusak dan hancur apabila terjadinya bencana alam dan bencana lainnya, maka desa tersebut dapat direkomendasikan untuk dihapuskan atau dengan pertimbangan tertentu desa tersebut tidak dihapuskan. Selain itu, penghapusan desa dapat dilakukan apabila bertujuan untuk kepentingan melaksanakan dan menyukseskan program nasional yang bersifat sangat strategis dan penting, khususnya kepentingan pelaksanaan pembangunan yang bersifat sangat strategis dan berorientasi kepentingan orang banyak. Sebagaimana dalam penjelasan undang-undang ini yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan program nasional yang strategis antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh wilayah desa. Kemudian, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 19 ayat 2-nya menjelaskan bahwa wewenang penghapusan desa menjadi wewenang dari pemerintah. Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam pasal 42 ayat 2-nya bahwa penghapusan desa menjadi wewenang pemerintah pusat, yang mana pemerintah pusat dalam hal ini yang dimaksud adalah Presiden Republik Indonesia dan wakilnya beserta dengan menteri. Nah, wewenang pemerintah pusat sebagaimana yang dijelaskan tadi kemudian didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam melakukan penghapusan desa. Kedudukan pemerintah sebagai subjek dari penataan desa memberikan otoritas untuk dapat melakukan penataan desa termasuk penghapusan desa. Namun, karena dalam pasal 7 ayat 1 menggunakan kata dapat, maka orientasi tersebut tidak bersifat mutlak tetapi bersyarat, sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian mengenai kedudukan desa dalam penghapusan desa itu baru terlihat ketika keluarnya rekomendasi penghapusan desa oleh Menteri Dalam Negeri untuk penyusunan rancangan peraturan daerah, di mana dalam rancangan peraturan daerah tersebut harus menyertai adanya berita acara musyawarah desa. Mengenai mekanisme penghapusan desa juga telah diatur dalam Undang-Undang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang Desa ini sendiri mekanismenya diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 17. Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, mekanisme mengenai penghapusan desa ini diatur dalam pasal 43 dan pasal 44. Sekian materi mengenai penghapusan desa dari saya. Terima kasih. Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai struktur organisasi pemerintahan desa. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya struktur organisasi pemerintahan desa ini adalah satu sistem dalam sebuah kelembagaan dalam pengaturan tugas dan juga fungsi serta hubungan kerja yang dalam hal ini adalah mengatur desa. Nah, dalam pemerintahannya di desa ini ada yang namanya kepala desa, dan kepala desa ini dibantu oleh bawahannya, yang mana bawahannya ini adalah sekretaris desa, kepala wilayah atau pelaksana kewilayahan, dan juga pelaksana teknis yang juga kedudukannya ini membantu kepala desa. Nah, di mana sekretaris desa ini memiliki tugas mengenai urusan tata usaha dan juga umum, lalu urusan keuangan dan juga perencanaan. Sementara untuk pelaksana kewilayahan atau itu bisa disebut dengan kepala dusun, mereka memiliki tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan juga pemberdayaan kemasyarakatan. Nah, dalam hal ini maka kepala desa berwenang mengkoordinasi dan juga bertanggung jawab memimpin bawahannya atau mengkoordinir sekretaris desa, kepala wilayah dan bagian-bagian lainnya. Terima kasih. Saya Muhammad Rivaldi akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan kelompok 10. Adapun kesimpulan yang didapat adalah sebuah desa dapat terbentuk dikarenakan hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang mana manusia tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup serta keamanan masyarakatnya sendirian.
Oleh karena itu, manusia membutuhkan manusia lainnya. Dengan banyaknya kondisi wilayah yang berbeda-beda tiap daerah, menuntut masyarakat untuk mengelola daerah mereka masing-masing. Dengan adanya wewenang kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang disebut dengan otonomi daerah, memerintahkan masyarakat dalam ruang lingkup yang berbeda-beda untuk mengembangkan kondisi wilayahnya masing-masing. Serta dalam pemerintahan desa, hal tersebut sudah tertulis atau tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang mana dalam undang-undang tersebut sudah secara jelas tercantum mengenai pembentukan, pembagian, penghapusan, serta struktur desa. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.